warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa saling bermudzakarah, saling berdiskusi, menghidupkan ilmu plus beriktikaf di masjid tercinta kita ini. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pengurus masjid ini, Pak Haji, Bapak Imam juga. Kita doakan orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, ulama kita, mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan daripada mara bahaya dan musibah, banyakkan umurnya dalam ketaatan, diluaskan rezekinya, dan menjadikan anak-anaknya menjadi saleh salih. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kebetulan bertepatan bulan Rajab, di mana di dalam Al-Quran bulan Rajab itu termasuk Arba'atun Hurum, termasuk bulan yang dihormati, bulan yang penuh keagungan dari zaman dahulu sudah. Jadi dahulu orang-orang Arab jahiliyah ini sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, orang kebiasaan orang-orang Arab itu kalau masuk bulan Rajab yang awalnya tempur, awalnya perang, awalnya masuk bulan Rajab berhenti, stop dulu. Saking menghormati bulan ini, kita sudah boleh berada di bulan Rajab. Umpama sama ada seberang perang dengan gerilya, umpama naudzubillah min dzalik, umpama ya, itu tidak ada zaman-zaman dulu itu yang bisa serang menyerang itu. Kalau masuk bulan Rajab, ini bulan yang berhenti semuanya. Itu jauh kebiasaan itu dari zaman-zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu zamannya itu sampai zamannya Nabi kita Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting yang terjadi pada bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, mengenai Isra Mi'raj ini, kalau ada orang yang tidak percaya dengan peristiwa Isra itu kan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi yang dimaksud dengan Isra, diperjalankannya Nabi kita Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Kalau sekarang dikuasai Israel. Jadi kalau kita mau ke Masjidil Aqsa itu harus izinnya, permitnya, lisensinya, izin ke pemerintahan Israel. Jadi serba salah kita sekarang. Masjid Aqsa pada masjid nomor 2 atau Masjid Haram, Ka'bah, sama Masjid Aqsa, luar biasa Masjid Aqsa. Itu jelas dalam Al-Quran. Jadi orang yang tidak mempercayai peristiwa Isra itu faqad kafara, dihukumi kafir karena ijma sudah. Tapi bagi yang tidak percaya tentang Mi'raj itu kan uruj, naik ke atas. Yang tidak mempercayai Mi'raj itu tidak apa-apa, maksudnya tidak sampai kafir, cuman fasik saja. Oleh sebab itu yang sangat-sangat, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua-duanya itu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, kalau orang-orang sebelah peristiwa Mi'rajnya itu yang Nabi diangkat ke langit itu, mereka bilang biruhihi, dengan roh saja. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, roh sama jasad, nah, dua-duanya. Bapak Ibu sekalian, di ayat 1 surah Al-Isra, jadi sababun nuzulnya antara lain dari akhir ayat kan innahu huwas sami'ul basir.
Jadi jauh sebelum Isra wal Mi'raj itu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pada tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Jadi bila orang ingin besar, pasti ujiannya juga besar. Apa istilah pepatah orang zaman dahulu? Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Orang-orang zaman dahulu sama. Karena kita di dunia pun dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Apalagi Nabi ini orang yang terhebat, tentu ujiannya terhebat juga. Saat itu ada namanya tahun Amul Huzni sebelum hijrah. Jadi zaman dahulu orang-orang itu menamakan tahun sebelum ada tahun Hijriyah. Zaman dahulu kan masih Syamsiyah. Jadi tahun-tahun Syamsiyah itu sudah digunakan dari zaman Nabi Muhammad. Jadi kita ini ada dua tahun, tahun Syamsiyah atau Masehi dengan tahun Qamariyah, tahun bulan yang Hijriyah. Dua-duanya dipakai di dalam agama Islam. Syamsiyah mengukur waktu sholat, waktu buka puasa, Syamsiyah matahari. Yang kedua, kalau bulan, masuk ke bulan Ramadan, masuk ke 1 Syawal, masuk ke 10 Dzulhijjah. Nah ini bulan dua-duanya. Zaman dahulu ketika belum ada bulan hijrah, bulan hijriah, itu orang-orang Arab kebiasaan menamakan tahun itu. Ketika belum ada tahun hijriah, orang-orang Arab kebiasaan menamakan tahun sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Contoh ketika Nabi Muhammad awal lahir, itu peristiwa gajah fil. Jadi orang biasa menyebut Amul Fil, tahun gajah. Ketika Rasulullah SAW saat itu ada terjadi dua peristiwa besar yang mengguncang beliau. Karena Nabi kita Nabi Muhammad meskipun memiliki sirrul khususiyah, meskipun seorang nabi, tapi kan juga manusiawi. Yang pertama, istri beliau meninggal. Namanya Sayyidatina Khadijah, seorang istri yang menemani karir beliau, anggapannya kayak istri kita. Awal mula karir di Samarinda, puluhan tahun membina rumah tangga dengan penuh kasih sayang, meninggal. Betapa kita sedihnya, itu baru istri kita tuh. Apalagi seperti Sayyidatina Khadijah al-Kubra, orang yang seluruh hidupnya menyumbangkan untuk agama Islam. Bahkan dikatakan di riwayat itu hampir seluruh keliling dari Jabal Qubais, Jabal apa itu yang mengelilingi Mekah itu, hampir 2/3% itu dulunya milik Sayyidatina Khadijah, disumbangkan beliau untuk dakwah Islam. Sampai hari ini Islam pada kita di Indonesia. Tidak berselang lama, tepatnya mungkin sekitar sebulan maupun sebulan lebih sedikit, ternyata setelah wafat istri, ini hati masih sedih, pamannya meninggal. Namanya Abu Thalib, istri yang senantiasa membela, menenangkan beliau di dalam rumah, plus paman beliau Abi Thalib itu saat itu beberapa minggu meninggal juga. Jadi orang yang membela di dalam sama di luar meninggal pada tahun itu. Makanya disebut Amul Huzni, tahun duka cita. Ulama berbeda pendapat tentang keimanan Abi Thalib, tentang keimanan Abi Thalib. Kalau ulama-ulama kita banyak itu yang mengatakan bahwasanya beliau itu meskipun, jadi ada sebuah teori, ada seseorang itu kafir indanas, mukmin indallah. Karena contohnya seperti Abi Thalib, ada orang itu di sisi manusia seolah-olah kafir, tapi di sisi Allah mukmin. Ada contohnya, kata ulama seperti Abi Thalib. Mudah-mudahan kalau kayak kita ini mukmin indallah, mukmin indanas. Kita dianggap mukmin di sisi Allah, kita dianggap mukmin di sisi manusia. Jangan sampai kita dianggap mukmin di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita dianggap tidak mukmin.
Abi Thalib ini meskipun beliau tidak pernah mengucapkan syahadat, tidak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dari segi lisan, cuman dari segi perbuatan dan keyakinan beliau boleh dilihat mulai zaman beliau mengasuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu diasuh terakhir oleh kepala suku Bani Hashim sama Bani Abdul Muttalib, namanya Abi Thalib. Eranya setelah Abdul Muttalib meninggal, jadi kekuasaan yang menjagai Ka'bah, yang meminumi tamu, yang ya duyuf-duyuf itu untuk menghormati tamu-tamu, itu jatuh kepada kepala sukunya Abi Thalib. Singkat cerita kan Abu Thalib ini senantiasa membela Nabi. Jadi bila ada orang-orang kafir yang pengen membunuh, pengen mengusir, pengen mencelakai Nabi, ada Abu Thalib menghalangi. Kata Abu Thalib, jangan, ini ponakanku. Sampai zaman dahulu kan pengen Abu Thalib dikasih harta, dikasih pemuda dan lain sebagainya, asal menyerahkan Nabi kita Nabi Muhammad. Singkat cerita beliau tidak pernah mau. Ini Abu Thalib, meskipun secara zahir kan beliau tidak beriman. Meninggal pembela beliau ini sangat sedih beliau. Singkat cerita, beliau punya inisiatif, tapi sekali lagi ini bukan wahyu. Punya inisiatif itu maksudnya punya kepengen hasrat pribadi, pengen, wah ini sudah di Mekah ini nggak aman lagi, tidak ada lagi kabilah yang membela. Setelah meninggal Abi Thalib, orang ini di Mekah zaman dahulu itu antara kabilah-kabilah ya kurang lebih aja mungkin kayak seperti kita ini, cuman dahulu ta'assuf, fanatisme sama suku itu ngeri dahulu. Misalnya umpama ada Bugis kabilahnya, ada Madura kabilahnya, itu bila kepala suku melindungi orang di situ nggak bakalan bisa kita ambil. Sama halnya zaman dahulu orang-orang Arab itu, ketika Abi Thalib masih hidup itu nggak ada yang berani menyakiti Rasulullah. Oleh sebab itu ketika beliau meninggal sedih sekali. Nabi kita Nabi Muhammad sedih. Singkat cerita beliau inisiatif. Ini dakwah Islam ini kalau terus di Mekah digencet orang habis-habisan. Jadi beliau inisiatif ke Taif. Dan kalau pernah haji maupun umrah itu kalau ke Taif itu ya kira-kira dari sini ke Balikpapan, mungkin ada imamnya dari sini ke Balikpapan lah. Ya kalau jalan santai 2 jam lah kira-kira. Ke Taif itu 100 kiloan mungkin, 80 sampai 100 kiloan lah ke Taif. Jalan kaki dia beliau berdua sama Zaid. Karena apa? Karena di Taif itu pemikiran beliau masih ada kabilah Bani Najjar. Kabilahnya mama beliau itu masih ada di situ. Disangka. Ibarat kita merantau ke daerah Lampung umpama, oh di Lampung ini masih ada ini keluarga dari pihak mama. Ternyata setelah singkat cerita ke sana, bukannya disambut malah disambit, bukannya dipeluk hangat malah dipukuli, dilempari beliau tuh. Singkat cerita beliau terusir. Nah, kata ulama sababun nuzul daripada atau kronologis atau hikmah daripada Isra wal Mi'raj antara lain salah satunya tasliyatan lin Nabi, antara lain menghibur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penduduk bumi banyak yang tidak beriman, banyak yang musyrik, Allah angkat ke tempat yang tertinggi, mulai diisrakan sampai dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap Nabi terhadap umat-umat beliau baik yang di Mekah maupun yang di Taif? Tetap beliau mendoakan Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini antara lain kebiasaan tradisi ulama-ulama kita
baik dari zaman dahulu ulama-ulama wali songo maupun ulama-ulama di tanah Kalimantan, itu kebiasaan kita meskipun dakwah hari ini belum diterima oleh masyarakat, bisa jadi puluhan tahun akan datang, bisa jadi 100 tahun akan datang, bisa jadi 1000 tahun akan datang, dakwah itu baru berhasil. Nah, sama kayak doa Nabi, zaman Nabi Taif belum beriman, zaman Nabi Mekah belum banyak lagi yang beriman, tapi ternyata hari ini tahun 2026 Masehi, hari ini Taif itu 100%, Mekah Madinah 100%, bahkan negara bangsa-bangsa Arab yang sekitar 18 bangsa itu dominasinya banyak Islam. Oleh sebab itu kita kalau mengambil hikmah, boleh jadi hari ini nilai-nilai yang kita wariskan, akhlak-akhlak yang kita terapkan, dakwah yang kita sampaikan hari ini bisa jadi belum sampai, tapi ketika kita sudah ratusan tahun sudah di dalam kubur, sejadi nanti suksesnya seperti itu. Nah, jadi antara lain hikmah-hikmah yang kita petik daripada peristiwa Isra. Baik, sedikit, mungkin ada 10 menit lagi waktu, kita persingkat aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya maha suci ini Allah Subhanahu wa taala mustahil tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu mustahil tidak bisa. Itu subhana itu tanzih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menekankan, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mampu. Mampunya bagaimana? Segala sesuatu pasti mampu. Apalagi cuman asra, ya, mengisrakan, memperjalankan. Jadi orang-orang yang tidak percaya terhadap Isra Mi'raj itu banyaknya berpikir itu kemampuan manusia. Harusnya kita pikirkan ini yang mau Isra Mi'rajkan ini bukan kemampuan, tapi kemampuan pencipta jagat raya. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan alam semesta. Apalagi kalau kita mempelajari astronomi, di atas itu ternyata bumi kita ini cuman bagaikan debu di Bima Sakti, di galaksi dan lain sebagainya. Ternyata bumi kita tempat orang yang percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti maha kuasa, mudah aja percaya bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu mungkin dan pasti terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan memi'rajkan Nabi kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad ini sebenarnya orangnya itu nerimo. Jadi beliau itu namanya An-Nabil Ummi. Beliau ini tidak ada pengen ini. Cuma yang ada di hati beliau itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Jadi sedikit perbandingan. Nabi Musa itu dahulu waktu di Tur Sina, beliau itu pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya, ya Musa, engkau boleh ketemu dengan aku, syaratnya puasa dulu 10 hari. Saya puasa dulu 30 hari plus 10 hari. 30 hari plus 10 hari berarti arba'ina, 40 hari. Jadi puasa dulu Nabi Musa sebelum bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu setelah puasa baru boleh naik ke Bukit Tur Sina. Bapak Ibu sekalian, kalau pernah jalan-jalan itu wilayah-wilayah Mesir masih Tur Sina itu. Ada bukit zaman dahulu, tapi Tur Sina itu bukit terbesar dan terkuat zaman era Nabi Musa. Kalau di Indonesia mungkin gunung yang kuat dan abadi, Gunung Semeru kah, Gunung Bromo kah itu. Dan zaman dahulu ada di daerah Mesir. Zaman dahulu itu belum ada negara-negara bangsa-bangsa. Jadi zaman dahulu itu Syam aja, Palestina aja. Zaman sekarang kan
era 1940-an negara ini dipecah-pecah oleh Inggris dan Amerika karena mereka pemenang perang dunia. Jadi termasuk negara-negara Arab dikuasai oleh Amerika, baik minyaknya maupun perpolitikannya. Baik, kembali ketika Nabi Musa, karena Nabi Musa ini yang pengen ketemu dengan Allah, jadi banyak syaratnya. Jalan itu dari bawah bukit terus jalan berapa hari itu, padahal orangnya sudah selesai berpuasa 40 hari. Berat. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad dijemput Nabi Muhammad, karena Allah yang hendak ketemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa yang pengen. Kalau Nabi Muhammad itu dipengini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arabnya, kalau Nabi Musa itu murid, orang yang menghendaki ketemu dengan Allah. Nabi Muhammad itu murad, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahnya yang pengen ketemu ini. Hebat sekali ini, hambaku ini, nabiku ini, kekasihku ini, hebat sekali. Cobaan apapun bertubi-tubi mampu dia melewatinya. Oleh sebab itu, antara lain Isra Mi'raj salah satunya hikmahnya ada tasbih sebagai hiburan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghibur. Kalau ada kita lagi kesusahan, kita lagi dalam keadaan sedih, ya bagusnya teman itu datang menghibur, itu bagus. Jangan sampai menambah-nambahi. Bila ada kawan kematian, musibah dan lain sebagainya, itu disulahkan kita menghibur orang yang tertimpa musibah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghibur Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di Mekah beliau itu diisrakan, cuma singkat-singkat aja kita. Saya ada waktu 5 menit lagi. Beliau itu diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Jadi fasilitas lengkap, bodyguard pengawal, malaikat yang terhebat, Jibril, Mikail, Israfil. Dalam riwayat berdua, dalam riwayat bertiga. Anggaplah berdua, Jibril, Mikail. Dikasih kendaraan terhebat, Burak namanya dijemput. Presiden Prabowo ingin bertemu dengan tokoh Samarinda seberang, dijemput orang langsung pakuan pas pampres, karena presidennya ingin ketemu. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Alat transportasinya terhebat. Dalam riwayat sekali melangkah transportasi terhebat itu enggak. Kalau sekarang kan pesawat apa itu yang terhebat itu siluman gitu, yang Sukhoi kayak yang jet-jetnya itu zaman dahulu, zaman Nabi kita Nabi Muhammad lewat sudah itu. Burak itu sekali berperibahasa sepersekian detik, 500 kilo sampai 1000 kilo. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika dari Mekah sekali, kalau bahasa sekarang ngegas lah, sekali ngegas. Kalau naik motor dari ngegas 500 kilo tuh, dari Mekah ke Madinah. Kata malaikat Jibril, berhenti wahai Muhammad, berhenti gitu. Ujar Nabi Muhammad, ini apa Jibril? Jadi orang-orang zaman dahulu kan dalam riwayat-riwayat itu Jibril memakai kata-kata Muhammad, Nabi Muhammad memakai ya Jibril, karena sudah akrab. Kita kan kalau sudah akrab kan nggak perlu lagi pakai haji, nggak perlu lagi pakai abang, nama aja langsung. Tok. Gimana di? Sunardi sama Sunarto, nama aja. Zaman dahulu Nabi kita Muhammad saking akrabnya sudah Jibril sama Muhammad aja. Kalau kita ya nggak pantas kita. Orang tua kita sama orang tua biasa itu nama-nama. Cuma kita nggak pantas juga kalau menyebut nama orang tua kita, nggak pakai apa-apa. Itu sopan santunnya orang Timur tuh. Lagi kita banyak orang-orang Jawa, sopan santunnya didahulukan. Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu apa? Kata Jibril, wahai Muhammad, sholat dulu.
Sholli rakaatain, salat dulu, habis salat baru saya jelaskan. Dijelaskan oleh malaikat Jibril bahwasanya ini adalah Yasrib. Zaman dahulu Yasrib itu adalah sekarang Madinah. Jadi Madinah sekarang itu dinamakan, diganti nama oleh Rasulullah SAW karena Yasrib itu nggak bagus maknanya, penyakitan, kumuh, kalau bahasa sekarang tempat orang buang jin. Nah itu Yasrib zaman dahulu, kota tempat penyakit. Ada orang mampir di Yasrib tuh panas tuh, sakit-sakitan tuh, Yasrib zaman dahulu. Tapi ketika Rasulullah SAW jadi di situ dirubah namanya jadi Madinah Munawwarah sebagai doa juga supaya makmur. Sampai sekarang kota Mekah Madinah ini 24 jam tidak pernah lepas daripada ziarah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu antara lain hikmahnya yang bisa kita petik pelajaran, setiap tempat itu kita disunahkan memperbanyak sujud, memperbanyak menempelkan diri kita kepada lantai atau kepada tanah. Antara lain itu ajaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sekali lagi berhenti, kata Jibril, berhenti. Sholli rakaatain, salat dulu 2 rakaat. Nabi Muhammad ini salat 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, ini adalah Tur Sina. Dahulu saudaramu Nabi Musa di sini. Yang bukit Tur Sina terkuat itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Coba dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin bertajalli aja, bertajalli aja sedikit, ingin membuka. Ternyata bukit yang terkuat di dunia saat itu, bukit Tur Sina pun hancur lebur. Ya sekarang masih ada tapi kayak macam pondasinya itu. Kalau pian-pian ke Mesir itu adanya masih puing-puingnya, bekas-bekas bukit Tur Sina yang hancur lebur. Jadi singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad sekalinya sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu, jadi zaman dahulu Masjidil Aqsa itu luas. Jadi Masjidil Aqsa itu kayak Masjidil Haram. Masjidil Aqsa itu komplek, berapa puluh hektar itu aslinya, itu bukan yang masjid. Nah, di dalamnya kan dalam komplek ada 2 tuh masjid tuh. Ada masjid yang kubah kuning sama kubah agak hitam, agak biru-biruan itu. Itu hanya masjid di dalam komplek. Ada kompleknya tuh luas puluhan hektar atau aslinya. Nah itu disebut Masjid Al-Aqsa yang luasnya lah. Nah kayak Masjidil Haram juga luas berapa puluh hektar tuh. Nah sampai di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dalam riwayat seluruh para nabi, para rasul, roh-rohnya itu mengikut berimanan. Jadi sholat di Masjidil Aqsa 124.000 para nabi, para rasul diimami oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya beliau bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul. Para nabi, para rasul aja Nabi Muhammad pimpin, apalagi cuman sekedar ulama, apalagi cuman sekedar orang soleh, apalagi cuman sekedar wali. Nah, para nabi aja pimpinannya itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu antara lain, kalau kita rangkum, kita ringkas pelajaran yang bisa kita petik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, antara lain di berbagai tempat-tempat itu kita disunahkan memperbanyak sujud. Supaya apa? Supaya menjadi saksi kita di hari kiamat. Nah, makanya di dalam masjid pun kita disunahkan merubah-rubah tempat itu, disunahkan. Maksudnya hari ini di sini, besok di sini, itu semua hukumnya memperbanyak saksi-saksi. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti seluruh apapun yang terkait dalam alam semesta, baik badan kita, baik tanah, baik apapun itu menjadi saksi, baik untuk memberatkan kita maupun untuk meringankan kita. Jadi saksi. Oleh sebab itu
ajaran Nabi kita Nabi Muhammad itu memperbanyak sujud dimanapun kita berada sebagai apa? Sebagai saksi nanti di alam akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Tadi jawabnya. Tadi jawabnya. Tadi jawabnya. Ingin mungkin ada satu atau dua yang mau Bapak Ibu bertanya, silakan. Monggo, kalau akan mau bertanya, ibu-ibu barangkali. Ambil kita menunggu waktu suruh. Ada Pak Suryadi? Barangkali. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perlu sampaikan bahwa Nabi Muhammad memimpin sholat para nabi dan rasul. Syariat sholat itu kan setelah Isra Mi'raj dulu. Jadi apakah ada apa istilahnya gambaran sholatnya dulu seperti apa gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum Nabi kita menerima kewajiban sholat 5 waktu, zaman dahulu masih syariat Ibrahimiyah. Jadi zaman dahulu syariat Ibrahimiyah itu masih dipegang oleh Nabi Ismail terus sampai kepada bapak-bapaknya Nabi Muhammad masih sholat. Zaman dahulu tata cara syariat sholat Ibrahim ini wasabbihuhu bukratan wa ashiyya, 2 rakaat aja, pagi 2, sore 2. Singkatnya, zaman dahulu, zaman Nabi kita Nabi Muhammad itu sebelum diwajibkan yang 5 sholat cuma 2 kali, 2 rakaat saja. Kayak Nabi Muhammad ketika mengambil berkah tempat di Madinah, sholat 2 rakaat. Mengambil berkah tempat di Tursina, sholat 2 rakaat. Sama halnya dengan di Masjidil Aqsa, dalam riwayat itu sholatnya 2 rakaat. Sholat 2 rakaat sebagai simbol bahwasanya beliau jadi imam, Jibril azan, hanya sebagai simbol bahwasanya beliaulah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, para rasul. Meskipun nanti disempurnakan ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu, tentu nego dulu kan, nego dulu. Setelah 50 pada akhirnya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu sholat itu menandingi 10. Jadi fadilahnya tetap yang 50 itu tetap, cuman diperingkas satu sholat itu bagaikan menandingi 10 sholat. Jadi 5 kali kita sholat itu bagaikan sudah terangkum, sudah itu. Dalam Al-Quran dijelaskan barang siapa membawa 1 kebaikan dikasih 10 minimal itu. Bahkan bisa berlipat-lipat ganda bighairi hisab, meskipun kita cuma 5 tapi fadilahnya sama dengan 50. Dan 5 itu pun subuh, zuhur, asar, maghrib, itu gabungan daripada sholat-sholat yang dilakukan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, digabung-gabung tuh. Zuhur zamannya era Nabi Daud, asar eranya zaman Nabi Sulaiman, itu digabung-gabung tuh. Total semuanya amalan para nabi-nabi terdahulu digabung jadi sholat 5 waktu. Inilah yang kita pakai. Nah, kalau orang-orang wali, orang-orang soleh, sholat itu qurratu ain. Bedanya orang soleh dengan orang tidak soleh itu memandang sholat itu adalah solusi, sholat itu adalah hiburan, sholat itu adalah kewajiban, sholat itu adalah keperluan, kebutuhan. Orang-orang soleh memandang sholat. Tapi kalau orang-orang tidak soleh, beban. Udah juhur aja nih, udah asar aja ya. Orang-orang yang tidak soleh itu memandang sholat sebagai ibadah. Tapi kalau orang-orang yang soleh memandang sholat itu sebagai suatu kebutuhan, hiburan,
ya kayak kita makan juga, makanan di 3 kali sehari. Nah, itu sholat itu nutrisi maupun gizi kepada rohani kita.